قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita sekarang pada pelajaran yang ke-10 dari pelajaran Tauhid di Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pelajaran kita kali ini tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Jadi ini judul dari pelajaran kita, yaitu hal-hal yang membatalkan keislaman. Tentunya judul ini sangat berat karena kita tidak bisa mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali dengan alasan yang sangat kuat, dengan alasan yang sangat jelas. Tidak boleh sembarangan kita mengeluarkan seorang dari Islam. Walaupun kita berbeda pemahaman dengannya, walaupun kita berbeda pemahaman dan kelompok dengannya. Tidak boleh sama sekali. Berbeda madhab, berbeda pemikiran. Tidak boleh kita keluarkan dari Islam. Tidak boleh kita keluarkan seseorang dari Islam karena kita tidak suka dengannya. Jadi tidak boleh, ini sangat berbahaya sekali. Ya, karena mengeluarkan seorang dari Islam itu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita bahwasannya orang yang melakukan A, B, C, D, mereka telah keluar dari Islam. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga telah mengatakan dan mengajarkan kepada kita, orang yang melakukan A, B, C, D, dia masuk ke dalam Islam. Jadi urusan memasukkan orang dan mengeluarkan orang dari Islam adalah urusan Allah dan Rasulnya, namun kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan orang dan juga tidak boleh kita sembarangan memasukkan orang ke dalam Islam. Ya, atau kita tidak ada ilmunya, kita ikut-ikutan mengatakan fulan kafir atau fulan tidak kafir. Tidak boleh. Kalau tidak ada ilmunya kita diam. Kalau ngerti dan tahu ilmunya, maka di situ baru kita boleh untuk berbicara. Dan mempelajari hal-hal yang membatalkan keislaman ini penting. Kenapa penting? Karena di dalam Islam ada hukum-hukum yang berkaitan dengan orang Islam. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan orang kafir atau orang bukan muslim. Jadi ada hukum-hukum berkaitan dengan kita dan berkaitan dengan mereka. Bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Ya, jadi memisahkan atau memilah orang menjadi orang muslim dan orang kafir itu bukan dalam rangka menghina mereka. Bukan di dalam rangka kita misalkan membuat keonaran, tidak seperti yang sebagian orang pahami. Itu tidak seperti itu. Kita membagi orang menjadi dua bagian muslim dan kafir sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membaginya agar kita bisa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang muslim. Seorang muslim misalkan tidak boleh misalkan dia menikah dengan orang kafir. Ya, seorang muslim wanita tidak boleh menikah dengan seorang kafir. Seorang muslim tidak boleh misalkan sholat di belakang orang kafir. Seorang muslim misalkan tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh didoakan. Kalau masih hidup tidak ada masalah, kita doakan dia mendapatkan hidayah. Namun kalau sudah mati dalam keadaan kekafiran tidak boleh didoakan. Tidak boleh misalkan menguburkan orang kafir di perkuburan orang Islam. Tidak boleh saling mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau seorang muslim meninggal, ayahnya kafir, anaknya muslim, tidak boleh saling mewarisi. Ya, anak tidak mewarisi ayahnya yang kafir dan ayahnya yang kafir tidak mewarisi anaknya yang muslim. Jadi ini semua adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam dan kafir. Ya, dan juga ketika kita membahas misalkan perdagangan dengan orang kafir, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, kita misalkan ketika kita membantu orang kafir, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Berbuat baik pada orang kafir, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan keislaman dan kekafiran. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mempraktekkan hukum tersebut kalau kita tidak tahu siapa yang muslim dan siapa yang kafir? Tentunya kita tidak akan bisa memahaminya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kafir, saya sudah sering jelaskan bahwasannya kafir itu bukan menghina. Karena kafir itu artinya, dan salah satu artinya kurang lebih adalah mengingkari.
Ya, kafir secara bahasa menutup, ya, petani disebut kafir secara bahasa. Banyak orang yang ingin mengacau balaukan pemikiran orang Islam, ya, dia anggap petani itu artinya orang kafir itu petani. Itu tidak benar. Petani itu artinya kafir secara bahasa karena petani itu menutupi tanah dengan bibit-bibit untuk menanam. Nah, kalau secara istilah atau menurut ulama akidah, arti kafir artinya di antara artinya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengingkari ajaran agama Islam. Itu orang kafir menurut kita, menurut ulama akidah. Nah, ketika kita mengatakan seorang kafir itu bukan menghina. Dan kita, orang Islam, diwajibkan kafir kepada sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dengan sangat tegas dan sangat keras, Allah mengatakan, "Waman yakfur bit-taghut", barang siapa yang kafir kepada taghut. Artinya adalah kekafiran kepada sesembahan selain Allah. Taghut artinya sembahan selain Allah, itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Jadi kita kalau mau jadi orang Islam, kita harus kafir kepada selain Allah dulu. La ilaha, kemudian baru kita beriman pada Allah. Illallah. Kalau tidak, maka keimanan kita tidak akan sah. Nah, ini banyak orang yang tidak mengerti dan tidak ketahui. Ya, jadi orang Kristen mengatakan orang Islam kafir nggak masalah. Orang Buddha mengatakan orang Islam kafir nggak masalah. Justru bagus. Malah kenapa? Karena kita artinya Islam kita benar. Tapi kalau orang Buddha, orang Kristen mengatakan enggak, kamu orang Islam tidak kafir, kamu sama seperti kita. Ini kita ada masalah. Artinya kita tidak mengingkari dengan tegas Tuhan-Tuhan mereka. Toleransi bagaimana? Toleransi tidak ada masalah. Tapi toleransi itu terjadi kalau kita sudah meyakini, memastikan bahwasannya orang lain itu salah dan berbeda dengan kita. Baru ada toleransi. Tapi kalau kita menyatakan semua sama, ya, orang Buddha, Kristen semua sama, tidak kafir, apa yang mau ditoleransi? Kan sama. Tapi ketika kita meyakini bahwa mereka salah, bahwa mereka adalah orang kafir, bahwa mereka tidak beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, bahwa mereka berbeda dengan kita, baru pada saat itu kita toleransi, kita tidak mengganggu mereka, tidak membom gereja mereka karena hal tersebut dilarang oleh agama kita. Mudah-mudahan ini jelas dan bisa difahami agar tidak salah paham dalam memahami masalah yang sangat penting ini. Ini yang pertama. Nah, kemudian apa hal-hal yang membatalkan keislaman? Yang pertama adalah syirik dalam peribadatan pada Allah. Ya, sebenarnya bukan hanya dalam ibadah, dalam keyakinan secara umum. Jadi bukan hanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kita sudah katakan, sebagian orang menganggap bahwasannya orang Islam zaman sekarang sama dengan orang kafir zaman dahulu, sama dengan orang musyrik zaman dahulu. Mereka sama dalam artian kesyirikannya itu di dalam ibadah saja. Adapun di dalam rububiyah, dalam keyakinan kepada Allah tidak syirik. Sama seperti orang kafir tidak syirik. Tidak syirik dalam masalah rububiyah. Tapi syiriknya dalam masalah ibadah, dan ini perlu dikoreksi. Kita katakan orang kafir jahiliyah syirik di dalam masalah rububiyah, dalam masalah keyakinannya, karena mereka meyakini bahwa patung-patung mereka memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Ini penting untuk dimengerti dan difahami dengan baik. Ya. Kemudian orang Islam zaman sekarang tidak sama dengan orang kafir. Ini harus kita fahami. Syirik dalam peribadatan kepada Allah, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni syirik kepadanya dan mengampuni dosa bagi siapa yang dikehendakinya. Apa itu syirik? Syirik artinya menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang khusus dilakukan untuk Allah. Saya ulangi, syirik artinya dalam meyakini atau melakukan hal-hal yang khusus untuk Allah kepada selain Allah. Itu artinya syirik. Jadi kalau kita harusnya hanya melakukannya khusus untuk Allah, kemudian kita berikan kepada selain Allah, maka ini disebut dengan kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang syirik diharamkan baginya neraka, jahannamnya. Diharamkan baginya surga. Ya, dan diharamkan baginya surga.
Jadi kesyirikan tersebut contohnya misalkan adalah dia meminta kepada selain Allah, tapi ada tapinya. Sebagaimana ia meminta kepada Allah, misalkan saya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki. Meminta kepada Allah kita dengan meyakini bahwasan yang memberikan rezeki adalah Allah, yang bisa mencegah kita adalah Allah, yang bisa memberikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain sebab. Ketika saya meminta rezeki kepada kepada orang tua saya, misalkan saya minta uang kepada bapak berikan saya uang. Itu minta rezeki namanya, minta uang kan rezeki, minta rezeki. Namun jika kita tidak menganggap bahwasannya bapak kita itu seperti Allah, tidak menganggap bahwa bapak kita Tuhan, kita berniat ibadah saat meminta pada bapak kita, maka di sini kita tidak menyembah bapak kita. Kita tidak melakukan kesyirikan. Namun pada saat kita menganggap tidak, bapak kita seperti Allah, memberikan rezeki istiqlalan dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka di sini merupakan kesyirikan. Jadi harus kita fahami. Orang Kristen meyakini bahwasannya Isa bin Maryam, Yesus adalah Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati. Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Nah, kita juga percaya bahwasannya Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang sakit. Kita percaya bahwasannya Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Kita percaya karena ada di dalam Al-Quran dijelaskan mujizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa yang membedakan antara kepercayaan kita dengan kepercayaan orang Kristen? Kepercayaan orang Kristen adalah kepercayaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita Muslim tidak. Nah, apa yang membedakan? Padahal kita sama-sama meyakini bahwasannya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Ini kalimat kuncinya. Dengan izin Allah inilah yang mencegah kesyirikan. Kita tidak syirik sama sekali ketika kita mengatakan bahwasannya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena kita menganggap bahwasannya Nabi Isa alaihissalam tidak menghidupkan orang mati dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah. Oleh karena itu, kalau kita melihat saudara kita sesama Muslim melakukan suatu hal yang kelihatannya dia melakukan suatu hal yang kelihatannya dia beribadah, maka di situ kita lihat bagaimana kepercayaannya. Jika dia menganggap bahwasannya yang dia ibadahi itu, yang kita anggap itu dia ibadah padanya itu, dia samakan seperti Allah, di sini dia melakukan kesyirikan. Meyakini misalkan ada ratu penjaga laut selatan misalkan, atau Nyi Roro Kidul misalnya. Dia menjaga laut. Nah, di sini kita tanya kenapa, dari mana dia bisa meyakini keyakinan tersebut? Ya, jika dia mengatakan atau menganggap bahwasannya ratu tersebut adalah merupakan ratu yang menjaga laut pantai selatan atau pantai yang lainnya, ya, dengan tanpa izin Allah, di sini jelas dia telah melakukan kesyirikan. Kalau dia misalkan menganggap bahwa dia memiliki sifat ketuhanan seperti Allah, di sini dia telah melakukan kesyirikan. Kalau dia mengatakan kami tidak meyakini bahwa dia Tuhan, tapi dia hanyalah titisan Tuhan, sama saja. Di sini dia akan beribadah kepada si ratu tersebut, dan ini membahayakan tauhidnya, dan dia telah melakukan kesyirikan. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ya, kalau dia tidak punya keyakinan tersebut, seperti yang tadi saya sebutkan 3 hal tadi yang sudah kita bahas dulu dalam tafsir ibadah, maka keyakinan tersebut adalah bid'ah atau keyakinan yang sesat yang tidak boleh diikuti. Tapi pelakunya tidak syirik, beda. Ya, syirik tadi harus memenuhi 3 unsur tadi atau salah satunya. Kalau tidak seperti itu, berarti dia melakukan keyakinan yang bid'ah yang tidak benar. Jadi kalau ada orang di kuburan misalkan, saya akan contohkan, ketika dia mencium kuburan, kita tanya, kenapa kamu cium? Dia mengatakan, saya ingin menghormati yang ada di kuburan, saya sangat mencintainya. Apakah dia syirik? Tidak. Kalau kita tanya, kenapa kamu mencium yang di kuburan? Karena dia adalah
adalah orang yang misalkan mengatur dunia. Mengatur dunia bagaimana? Ya dengan dia punya kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala misalkan. Maka di sini baru kesyirikan. Ini baru kesyirikan. Kalau tidak, dia hanya sekedar mencium, ini bahasannya bukan syirik, tidak syirik, tapi bahasannya adalah sunnah atau bid'ah. Kalau ada dalilnya, mencium dan sebagainya, maka atau dibolehkan oleh para ulama, dijelaskan ada dalilnya, maka di sini namanya sunnah. Kalau tidak ada dalilnya namanya bid'ah. Jadi harus kita bedakan mana yang syirik dan mana yang haram. Kalau bid'ah haram, tidak syirik. Karena ada perbedaan antara syirik dengan haram. Kalau haram itu kita tidak boleh sholat di belakangnya, kita tidak boleh menikahkan anak kita dengannya. Kalau dia laki-laki, anak kita perempuan, tidak boleh saling nikah. Kalau meninggal tidak boleh kita sholatkan dan seterusnya. Jadi banyak hukum yang berkaitan dengan kesyirikan. Nah ini adalah pertama dan ini dosa yang terbesar yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah menjadikan antara dia dengan Allah dengan perantara-perantara. Kemudian berdoa dan minta syafaat kepada mereka dan bertawakal pada mereka. Ini tentunya adalah menjadikan Allah dengan Allah perantara-perantara dengan meyakini bahwasannya perantara tersebut adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan atau memiliki sifat ketuhanan seperti yang saya sudah sebutkan. Ini penting untuk ada terus di dalam memahami hal-hal yang membatalkan keislaman. Jadi kalau perantara-perantara tersebut tidak diyakini sebagai Tuhan, ya, maka tidak ada masalah. Misalkan kita meminta doa kepada ibu kita. Kita minta doa pada ibu kita. Ibu, tolong doakan saya agar menjadi anak yang soleh. Atau doakan saya agar saya lulus dalam ujian. Tidak ada masalah datang kepada orang soleh, kepada ustadz, kepada guru. Tidak ada masalah pada kiai datang minta doakan. Tidak ada masalah. Ini perantara dibolehkan namanya. Perantara yang dibolehkan. Kapan tidak dibolehkan? Jadi perantara terbagi menjadi dua. Yang pertama yang diharamkan, ya syirik, termasuk syirik. Yang pertama adalah syirik dan tentunya kalau syirik diharamkan, yaitu jika menganggap bahwasannya perantara tersebut memiliki sifat ketuhanan, ya, atau dia adalah Tuhan. Ya, kalau kita datang kepada Yesus atau kepada patung atau kepada manusia yang dituhankan, kita mengatakan berikan kepada saya anak, jadikan saya orang yang sukses. Di sini kita telah kafir dan telah melakukan kesyirikan. Dan kemudian yang kedua adalah perantara yang dibolehkan. Perantara yang tidak masuk dalam kafir, tidak termasuk dalam syirik atau tidak syirik. Di sini terbagi menjadi dua, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ya, jadi pertama syirik, yang kedua bukan syirik. Yang pertama adalah perantara terbagi menjadi dua, yang pertama syirik, yang kedua bukan syirik. Yang syirik tadi sudah saya jelaskan, jika menganggapnya sebagai Tuhan, perantara tersebut dianggap sebagai Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan. Yang bukan syirik, jika tidak menganggap perantara tersebut sebagai Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan. Kita tidak anggap seperti itu. Nah ini terbagi menjadi dua, boleh dan tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Boleh kalau dibolehkan oleh syariat. Seperti tadi saya contohkan, minta kepada ibu kita untuk mendoakan kita. Itu boleh, tidak ada masalah. Nah kemudian ketika meminta kepada sesuatu, ya, atau menjadikan sesuatu sebagai perantara yang dia sebenarnya bukan perantara, di sini tidak dibolehkan. Tapi ini bahasannya bid'ah. Misalkan ada batu ponari, ya. Kita ketahui dulu ada namanya ponari, anak kecil punya batu dikatakan bisa menyembuhkan orang sakit. Datang ke situ, dia mengatakan bahwa orang yang datang ini meyakini bahwasannya yang menyembuhkan hanya Allah, cuman batu sebagai perantara, sebagai sebab. Nah di sini batu tersebut kita lihat apakah benar dia sebagai sebab atau tidak dalam Islam. Tidak, jawabannya tidak ada dalilnya, tidak benar. Maka di sini bid'ah, bukan syirik, bid'ah. Ya, kenapa? Karena tidak benar, menjadikan yang bukan perantara sebagai perantara adalah perbuatan bid'ah. Ya, dan seterusnya. Syafaat pun terbagi menjadi dua seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan ini jelas. Demikian wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون